Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya kita diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan rehat pada hari ini, yaitu pada hari Rabu 6 Juli 2022. Rehat hari ini diberi judul Bertekun di dalam Hukum Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, Tumanen Umpentoy Sukaran Alu Napuang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan renungan hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, karena atas berkat-Mu kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah kesempatan hari ini Engkau saja yang sempurnakan, agar firman-Mu tidak hanya jadi bacaan dan renungan semata, melainkan menjadi panggilan atau pedoman kami dalam berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Layakkanlah kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Yosua 23 ayat 1-16 dengan judul perikop Pidato Perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi pemilik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau bersujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun
dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Judul perikop renungan harian hari ini diberi judul Bertekun di dalam Hukum Tuhan, atau dalam bahasa Toraja Tumanan Umpentoi Sukaran Alu Napuang. Ini adalah pidato terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Di sana kita bisa mencatat beberapa pesan yang disampaikan oleh Yosua. Pertama, mengingatkan bangsa Israel akan karya Tuhan yang telah membebaskan mereka. Kedua, bangsa yang masih tersisa menjadi milik pusakamu dan Tuhan yang akan menghalau mereka. Ketiga, kuatkan hatimu dalam memelihara dan melakukan kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Keempat, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kelima, jangan bergaul dengan bangsa yang masih tersisa, apalagi menyembah dewa mereka, karena jika itu terjadi, maka Tuhan Allahmu tidak akan lagi berpihak kepadamu. 5 hal ini menjadi pesan penting bagaimana bangsa Israel harus menata hidup mereka menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bangsa ini harus menata kehidupan keluarga supaya menjadi lebih baik. Kita juga sering lupa tentang identitas kita, bahkan sering tidak lagi mengingat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengagumi mujizat yang terjadi pada orang lain, tetapi kita sendiri lupa bahwa kita pun mengalami mujizat setiap hari. Karena itulah Yosua mengingatkan mereka akan karya pembebasan Allah kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka harus taat kepada hukum yang ditetapkan Tuhan. Taurat harus menjadi panglima dalam tindakan moral bangsa Israel. Mereka tidak boleh takluk pada aturan bangsa lain. Karena itu bertekunlah mengasihi Tuhan. Jangan mencampur adukan hukum Tuhan dengan aturan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran untuk menguji berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Olehnya itu bertekunlah di dalam hukum Tuhan. Amin. Untuk menutup renungan harian kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa, karena kami mengetahui kehidupan kami ini seluruhnya datang dari pengasihan-Mu saja. Kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah kesempatan hari ini Engkau sempurnakan, agar firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Setelah ini ya Bapa, kami akan kembali ke kesibukan kami sehari-hari. Karena itu kami berdoa untuk kesibukan kami sehari-hari, baik itu terkait dengan sekolah kami atau pekerjaan kami. Biarlah Engkau saja yang pakai dan layakkan kami untuk menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Kami juga berdoa untuk orang tua dan keluarga kami. Biarlah Engkau lindungi mereka dari sakit penyakit, mara bahaya dan percobaan. Berikanlah kami kesempatan untuk berkumpul, bersekutu, dan berbagi kasih lewat keluarga kami. Kami juga berdoa terlebih untuk negara kami. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu, terutama dalam mengatasi pandemi yang belakangan ini hadir kembali.
Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, karena itu kami sempurnakan hanya dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan harian hari ini, hari Rabu 6 Juli 2022. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita semua.